Antusias sekali. Antusias sekali ya. Luar biasa. Kan itu sebenarnya kebanggaan kita sebagai pemain kan? Ya benar. Ya walaupun hasilnya kita dapat 6 terbaik gitu. Ya tidak singkat sampai 3 besar. Tapi kebanggaan tuh kan mesti cang main ngeband gitu. Itu aja udah juara tuh. Udah juara tuh di Jerman. Dan satu-satunya Wakil Bali ya? Wakil Bali. Satu-satunya Wakil Bali. Oh ya karena ya main drum nih makanya gini gending. Kan bengidang ya memandang oh gini gending ya. Karakternya begini. Sih sekali kemarin tuh pergelaran yang di PKB itu salah satu karyanya Mang Monot tuh wayah. Ini kan inspirasi ini Mang. Artinya yang sedangkan yang lain tuh boleh dibahas nih. Boleh kan ya sekarang sebelum pengumuman soalnya. Itu kan inspirasi wayah wi padahal satu kata wayah gitu kan. Tapi cara orang yang besar tuh ketika raga nepok nak lebih kemampuannya kan raga pendidik tuh pasti Wi setup tuh wi. Konten-konten tuh wi. Aing Apa spontanitas gitu kan. Spontan mulai real spontan. Saya ada mau buat ke. Oke. Dan semakin mahal. Itu juga penting kan. Agar seniman kita profesinya. Dia mau mulu-mulu ben raga kan nilainya. Raga hidup di Bali tidak lepas dari seni soalnya. Bener. Tapi seni itu pasti masih murahan. Oke. Terima kasih banyak tentunya nih Wi. Dari Jimbaran loh. Mah, cowok gitu. Suksema. Kang Yang. Semeton belele. Semeton kau. Semeton. Tapi sebenarnya udah 2 tahun nih nunggak. Kita nyetap gininya, nyetap storyline sama timeline podcast bersama Mang Monot 2 tahun. Nggak karena sibuk. 2 tahun menunggu, Wi. Sebenarnya 2 tahun yang lalu tuh kita yang request ya. Ya. Terus karena kesibukan dari Mang Monot nggak jadi. Ternyata teman-teman yang request sekarang banyak. Karena ada sesuatu yang hits di tahun ini yang dibuat sama Mang Monot. Mang Monotnya, kemudian karya-karyanya beliau kalau dinikmati secara detail itu sangat mengasihkan. Iya, sangat mengasihkan ya. Cuman apapun yang terjadi, artinya kita sekarang dipertemukan Wi. Ya. Di momen yang tepat. Benar. Di dalam kondisi yang sehat. Kita semua sehat. Agar semakin bisa berkarya. Benar. Sekali lagi, terima kasih banyak. Suksema, rahayu. Selamat datang kembali di Jejak Pendapat bersama kita bertiga. Jejak pendapat. Sing dan berubah dan sing berubah dan Astengkaran akan abadi nih Wi. Mantap. Karena kenapa Jejak Pendapat Wi, kebetulan Jejak Pendapat sekarang Wi ngeluarin statement di sini akan meninggalkan jejak, akan menjadi sebuah pelajaran untuk generasi-generasi berikutnya. Iya. Makanya manusia meninggalkan nama, harimau meninggalkan belantara. Dari statement Wi di Jejak Pendapat nanti akan diingat, oh ternyata saya di Jimbaran punya penglingsir seperti ini, punya seniman seperti ini. Salah satunya dengan Jejak Pendapat kita memperkenalkan untuk wilayah-wilayah yang lebih luas. Itu motivasi kita sebenarnya kenapa Jejak Pendapat. Itu awalnya. Nice. Tadi sambil ngerokok ya? Silakan. Banyak yang tahu Mang Monot di kalau Tiang taunya di musik. Musik. Apa yang bilang kemarin dulu nonton? Apa? Oh, band Ludisia. Itu yang metalheadnya Ludisia. Dan ada lagi ya Caligula ada. Itu band pertama sih. Caligula band awal. Kalau Ludisia itu sebenarnya project baru. Dan itu sebenarnya bukan saya yang pemain drumnya. Itu pemain drumnya banyak tuh. Kita kolaborasi beberapa drummer di Bali. Itu cara rencana. Makanya ada Nova Skerobam itu yang main. Iya. Ada Gus Cilik dari Trojan. Ada Indra dari Bersimbah Darah. Ada saya sendiri dari Caligula. Lagi satu siapa? Drummer jazz si lupa saya namanya. Oh itu berarti project yang additional ya? Additional. Dan iseng sebenarnya. Konten. Akhirnya setelah jalan waktu, kurang lebih setahun, ngeluarin album, tour, terus ikut audisi ke Metal Indonesia. Metal Indonesia dan mewakili Indonesia. Gimana tuh negaranya?
Negaranya di Jerman. Itu ngomong papang barong yo. Galer barong. Yang sing di Jerman sing juari yang egal. Tekan itu egal kejang-kejeng tekan. Makanya sih udah besukan kan. Ya, ngomong pungal yo. Tapi herannya pas tuh nih keseng-keseng lagi ngortang. Gas tuh auranya mulai lain tuh pas yang baru besu ngabo mukal barong tuh. Gitu sih nak orangnya. Artinya taksu Bali itu Balinya keluar gitu. Keluar di sana ya. Sampai wah Bali begitu kok jangan sing ada sih nak orang Indonesia. Bali gitu langsung. Berarti notabene penonton di sana tuh udah pernah mengunjungi Bali ya jadi. Ya, mungkin karena ornamen kita ya dilihat. Oh iya. Berarti itu dilihat kuat berarti Itu ya. dilihat kuat. Makanya sampai abis manggung pun kita dicari kan masih pakai kostum barangnya. Sampai dicari from Indonesia ya. So, ditanya kamu Indonesia di mana? Saya Bali itu. Dikasih kartu nama. Dan anehnya di sana nggak ada main Instagram. Di sana tuh main email sama Facebook. Di luar sana di Jerman. Instagram tuh jarang di sana. Makanya untungnya dari pihak sponsor kita dikasih kayak kartu nama tapi langsung ada flash disknya kan. Itu kita jadiin apa namanya buat promosi gitu lah. Makanya pantesan pas briefing tuh kalian jangan mengenalin diri dengan akun Instagram di sana tidak hits dengan Instagram. Oh gitu. Makanya dikasih kartu nama langsung isi flash disk. Ini diisi datamu nanti dipromosin di sana di Jerman. Wah, itu ada Gumi itu. berarti kan Gumi maju tapi masih konsep konvensional ya. Ya. Attitude tuh majan itu raga mah balik kan gede-gede tegak-tegak itu. Raja tepoin dia. Orangnya ke muka. Main muka mau balik. Panggilan oleh. Ada prioritas. Ada prioritas. Makanya sampai yang pas SLD yang main, makanya sampai stake diving kan. Memberanikan diri stake diving karena penontonnya sing radikal cara biasanya. Cara biasanya ya. Berarti menikmati musik dengan kesukaan mereka. Jadi kita stake diving pun diatur. Saya nggak bawa ke tengah langsung. Kira-kira marah bawa ke dalam. Barikade ya. Oke. Tuh kayaknya itu. Pengalaman yang sangat luar biasa. Ya. Artinya dengan meskipun sorry to say nih ya Wi ya. Sorry to say bukannya yang mengkerdilkan, sorry banget. Wi istilahnya band di sana itu band audisi yang pro nih. Tapi respectnya mereka masih tetap. Respectnya antusias sekali. Antusias sekali ya. Luar biasa. Kan itu sebenarnya kebanggaan kita sebagai pemain kan? Ya benar. Ya walaupun hasilnya kita dapat 6 terbaik gitu. Ya tidak singkat sampai 3 besar. Tapi kebanggaan tuh kan mesti cang main ngeband gitu. Itu aja udah juara tuh. Udah juara tuh di Jerman. Dan satu-satunya Okel Bali ya? Wakil Bali. Satu-satunya Okel Bali. Di Metalhead International. Metalhead International dengan big stadium ya. Big stage ya. Big stage. Dan acara terbesar. Itu desa tuh. Desa kayaknya. Village ya. Desa mulai yang bikin acara tuh mulai desa adat gitu model. Cari raga di Bali desa adat. Desa adat. Tapi konsepnya luar internasional. Camp. Terus personilnya waktu itu berapa Wi? 4 orang. Gitar 2, drum, vokal. Bass nggak pakai. Oke. Udah sampai udah bass? Nggak pakai bass. Nah itu kejadian lucu sih. Pas setelah kita main, setelah lomba nih, maksudnya setelah battle, terus diumumin, ternyata kita masuk 6 besar, dicari apa kesalahan-kesalahan, ternyata kita tidak pakai bass asli, itu dianggap curang. Dianggap kita tuh main sama robot gitu. Sorry, apa istilahnya tuh Wi? Berarti bass tuh ngerekam duluan. Sequencer ya. Tuh bass lewat sequencer, itu udah dianggap curang sama tim penilaian di sana. Seandainya nggak sequencer, 3 besar dapat loh. Bisa jadi. Karena keunikannya ada. Kreativitas ada. Terus daya tarik, maksudnya magnet kita untuk daya tarik penonton ada. Kan di sana ada aturan tidak boleh mengajak penonton untuk circle pit sama apa namanya itu wall of death. Tapi lain penontonnya pengen boleh sendiri silakan. Asalkan dari inisiatifnya mereka. Inisiatif mereka. Tapi jangan kita yang sampai ngajak. Kalau kita ngajak bedes loh, diskualifikasi. Bagian dari gitu. Ya. Berarti untuk meminimais. Tapi pas pada saat itu dia wall of death sendirinya tuh heran. Enggak antusiasnya ini. Wah, iya ini. Itu jam 12 siang lagi. Siang ya. 12 siang main ramenya. Karena di itu kan beda cuacanya. Beda. Panas-panasnya di itu dulu dingin. Panas-panas di itu 16 derajat. Ininya peserta audisinya berapa?
Untuk di Indonesia. Enggak yang kemarin waktu di Jerman. Di Jerman 28 negara. Anjir nomor 6 bro. Dari Itu 28 makanya- negara nomor makanya- 6 men. Termasuk orang agak. Enggak lah. Enggak agak tapi. Masa sing lah? Gue butuh skill kan? Gue punya skill kan? Enggak, soalnya band yang lain tuh nah cara Jepang tuh nih juara 1 tuh uyang gitar, kayak gagah aja mainnya lumayan. Aduh kenapa? Betul down beragam ban. Mainnya bener aja bayu juara 1 Jepang kayak. Jepang dulu tuh. Jepang. Tapi itu karakternya anime aja loh. Anime. Japanese banget lah. Tapi pada saat itu output musiknya bersih aja. Bersih. Bersih ya? Bersih, cuman ada insiden dikit kabel gitarnya keinjak. Lepas jadinya. Lepas. Jadi hilang instrumennya satu Lepas suaranya. suaranya pegat sih. Bin pasang. Bin strap gitar lah. Ya lumayan sih itu insiden pengalamannya. Kalau berbicara Cuman tuh, Metalhead kan beda. Sudah kalau nggak ada insiden mungkin kan 3 besar. Ya kita menyaingi Jepang lah udah. Itu aja saingan beratnya. Jepang aja. Jepang waktu itu Jepang, Norway itu saya berat. Norway apa ya benar? Lo mesti no. Kayaknya kesenian dia. Adanya nih siot kotak-kotak. Di Norway deh. Apa dong nah? Skotlandia. Skotlandia ya. Yang kayak kemeja. Ya. Itu. Tuh lu mesti itu. Cuman tuh saya masuk ya. 10 besar saya masuk. Kadang yang tuh masuk. Makanya kayaknya sistem penilaian ya nah musik dalam menilai musik keras, musik underground. Lu yang bingung sih. Padahal yang enggak wikuli tuh gininya, kualifikasinya, standar penilaiannya itu enggak wikuli di sana, enggak cari informasi, bawa pulang. Waduh, enggak sampai ke sana. Cuman geus dodo apana nih apa uniknya, apa kerasnya, apa tekniknya, teknikalnya, apanya. Soalnya peserta tuh semuanya relatif tuh. Ada nih luang aja sing mahan, ada nih biasa-biasa kan bisa tuh mahan gitu. Makanya engken ini sistem penilaian nah gitu. Sampai jani nul Masih bertanya-tanya gitu. Sekarang ada tawaran lagi ke sana? Belum. Tapi untuk tur ada sih tahun depan kemungkinan. Singapura tapi Asia. Indonesia. Semoga. Lu cek. Ayo. Cana. Aku lebih gak pos bisa. Boleh. Menu merangkak ada anu. Kecil lah. Setengah lancar ya? Setengah ya. Nah, gua masih ingin berdiri sana lu, karena masih ada yang penasaran gua di Jerman tuh. IO-nya respect juga. Artinya untuk handling ketika di sana itu respect dan profesional sekali. Di sana tuh kita dimintain radar, dilihat layoutnya kayak gimana. Terus diajak kita ke backstage, disuruh milih. Ada 3 jenis drum, kamu tinggal pilih. Belum, saya milih aja drum. Oh, pakai drum ini, setupnya seperti yang digambar. Akhirnya dia nyetap, saya raga tuh nur. Iya. Oh, yang belakang raga nyetap, dia nyetap apa. Di sana berarti diartiskan sekali ya? Iya, diartiskan sekali untuk artisnya. Ya. Udah siap, baru dipanggil. Cek kursinya seberapa tinggi. Mari cek benjak ya. Oh, ini kurang tegak, kurang endek. Dari posturnya udah beres, baru disuruh keluar lagi steril. Ya, baru ada timingnya 3, 2, 1 mulai baru masuk. Sampai gitu tertatanya. Itu hebatnya di luar sana. Disiplin di sana. Disiplin ya. itu benar. Integritasnya juga. Ya. Kalau penasaran nanti kalian bisa cek di Google. Ada Lucia atau Mang Munur sendiri ada dia di detik kalau nggak salah detik.com. Di sana ada profilnya Mang Munur. Tapi sebelum itu perkenalkan dulu. Serga aja keliling dunia ngortang musik ini. Saya kenal lah. Kan yang pancing beda musik kita cek ini memang. Oke, untuk teman-teman yang nge-request mungkin detailnya alamatnya. Silakan Wi. Ya, perkenalkan nama saya Komang Tri Sandia Saputra, sering disapa Nyoman Monot, berasal dari Jimbaran, lingkungan Banjar Tebel, Jalan Uluwatu, Jimbaran. Banjar Tebel, Jalan Uluwatu, Jimbaran. Ya. Oke. Nah, tadi pengantar kita udah musik di Jerman ini. Itu kan musik West, apa ibaratkan ya modern ya atau musik barat modern, ya, musik barat ya. Dengan underground lah. Underground dengan sekarang Wi juga menjadi pemain dan pelaku dan komposer musik tradisi. Berarti kan Wi dari kecil juga? Ya, dari kecil. Dari kecil udah. Lingkungan juga di sana. Dari kakek sampai bapak sampai generasi berikutnya. Sampai keponakan saya juga. Oh, bermain musik modernnya juga, tradisinya juga dari kecil. Saya sendiri. Saya sendiri semuanya. Kalau generasi sekarang tradisi aja sih.
Oke. Dengan bermusik modern tuh ada perbedaan nih sama tradisi? Jauh sekali. Kan sama-sama tempo tuh ada temponya. Ya memang sih basicnya tempo ya, cuman mungkin skup-skupnya mungkin beda, pengambilannya mungkin, intensitasnya mungkin ada yang beda. Dalam artian intensitas tuh? Karena lain-lain gamelan kan agak ngidang jauh nunggu ngerasa lain-lain musik barat ngidang ngerasa, tapi itu ada bakunya tuh secara rap tuh harus mau patok rap tuh mau nih barna segini jaraknya udah patok boleh cukup mundur lain musik Bali kan. Jadi pas bawa nah kurang pangus sana nah. Lagi di musik tradisi kan masih memikirkan itu. Kalau musik barat bisa aja seperti itu, cuman akhirnya sudah dibakukan soalnya. Akhirnya kecewa banyak jelasin. Soalnya saya tiang hanya bisa jujur yang memainkan kan bisa, tapi untuk menjelaskan kewah no. Artinya kalau musik barat itu, yang raga di Bali itu kan ngidang ngolah ngewadang dengan cara iraga ngalih peilahnya ulang ben. Kadang-kadang ngidang moto imbohan ben kan ngalih pangus nih raga. Kalau musik barat ngalih pangus itu engken kudiang tetap pangus gini musik barat menurut yang nah. Menurut yang. Oke. Oh di sana perbedaannya. Itu jauh perbedaan. Nah, karena orang musik barat dua kunci kan bu, ngidang raga menggending kan ngidang lantunan lagu gitu loh. Tapi coba lain tradisi bang ya dua nada kan, asalnya monto kan, kuang manis tuh, kuang milah lagunya gitu. Harus dinamis. Ya harus dinamisnya itu dicari juga kan kalau untuk musik tradisi. Nah perbedaannya, tapi sampai ngidang menyelapan pola-pola modern ke tradisi yang karyawi terakhir nih. Karena masuk pola drum ke tradisi itu mungkin karena kebiasaan mungkin ya, karena terbiasa yang sering main musik, main drum. Terus ketika yang berkecimpung di gamelan ternyata masih terbawa. Itu sing sadar, tidak ya kira sing secara sengaja. Makanya yang sing sedang menjelaskan secara detail. Berarti sudah bisa dibilang karakter gitu dah Den. Apakah itu relate dengan spoiler wi? Bisa jadi untuk yang mengamati sefrekuensi pasti tahu maksud tiangnya dan ya, itu yang dimaksudnya. Pola itu yang dekatkan di sana di Bleganjur ini. Jadi lain anak nawang yang bu pasti bu. Oh ya di monok lah pegawainya dini nyemak pola. Oh ya karena ya main drum nih makanya gending. Kan bu bengidang ya memandang oh gini gending ya karakternya bu gending. Di sana juga melihat keluasan tradisi dong. Ternyata ngidang apapun pola barat pun bisa ternyata. Apapun bisa. Dan bisa jadi pun Cen malu ketemu pola barat nih ketemu malu apa pola tradisi nih ketemu. Itu kan raga sing nawang deh. Terus ada paradidal kan? Paradidal pun kalau bawa ke pola kedai itu kegilaan dadin. Iya. Lihat di teknik rudiman kan? Dan paradidal atau ya. Itu yang bawa juga ke pola Bleganjur di bagian pengecet kan ada ceng-cengnya. Itu makanya dia bilang yang sing idang menjelaskan engken tutorialnya engken caranya, tetapi itu harus dilakukan baru bakat. Itu sih lihat. Ya. Oke, itu sedikit kemusiannya. Menjelaskan. Sebagai perangsang dulu di awal, teman-teman semakin penasaran bahwa spoiler yang Wimang buat di Instagram tuh inilah jawabannya yang dimaksud. Kalau sefrekuensi sama saya gitu yang tekankan. Kalau sefrekuensi sama saya pasti tahu maksud dan tujuan saya seperti apa. Dan itu pun realitas sih. Lain mula, saya ngerasa gini, nepuk nak doh. Ada yang mulai tepuk, tertarik aja gitu. Ya, luangnya lemono gitu deh. Iya. Ten rasa gitu. Dan ada ben sebaliknya. Lemono memunyi bedek kan mengai gedang basang kan ada gitu kan. Itu contoh tuh, frekuensi itu contoh. Benar. Jadi lebe mula gedang yang awal, mula sing demen yang awal. Engken ban menin gendingnya pasti tetap dilihatin orang. Ya ini kan betul. Tanda kutip ya. Oke. Lebe satu frekuensi yang mula metimpah gitu bahasa kasar. Engken ban menin artinya engken ban ngegendeng mungkin sederhananya pasti lu orang. Kan realitas seperti itu kan. I see. Itu sih. Oke.
Dan itu sebuah tantangan sih bagi yang nih untuk garapannya. Satu tantangannya bidang sing goal sing garapannya ditonton oleh audiens dan dianggap wayah. Apakah Bleganyor ini akan mata dilihat oleh audiens tuh? Itu jalannya Bio. Itu challenge-nya, itu tantangannya bagi Keang. Nah tapi hasilnya setelah pentas gimana reaksi yang lu dapat dari penonton? Terus terang dari pribadi sangat puas dan ternyata antusiasnya luar biasa. Dan semua nangkep maksudnya Wi? Nangkep gul kok. Langsung karya. Langsung karya. Berarti teman-teman sudah mulai detail melihat musik mereka. Sudah mulai detail. Yang terakhir viral Wi? Cededet, tak cerita Pak Det. Beliau ini sering-sering buat konten-konten gitu untuk merangsang anak muda. Iya. Merangsang anak muda sampai berapa tuh dapat respon banyak sekali ya. Itu yang paling viral, culung-cung cupak. Nah, culu. Mula tuh spontan ya. Kan pidan yang murah makendang aja Kak Gampil dari Gulingan. Engken munyin wa ngendangan di engken munyin wa ngendangan di lewat bibeh. Bahasanya beliau gitu Ya. Wi. Itu kasar-kasar sakla tuh. Engken bungut wa ngendengan kendang. Pang gitu na gede gitu. Gitu yang pidan aja makanya ben treatment yang ben. Dan ternyata di India ada pola itu kan ada. Ada pinter banget. Minta belar kan ada. Ternyata ada di sana. Oh, kan ternyata tradisi itu sing kira orang ada tuh ilmu filsafat itu di kalau udah di bawah matahari tidak akan tuh gimana? Kalau sudah di bawah matahari berarti tidak ada yang namanya sebuah tidak ada hal yang baru. Tidak ada hal yang baru. Tidak ada sesuatu yang baru sebenarnya. Kalau udah di bawah matahari. Ada tuh bahasa filsafat ada tuh. Cuman yang ngesap tuh buat DJ ada macam. Perbaruan itu tetap berdasarkan yang lama sebenarnya. Aja. Penemuan arkeolog kan jadi kan sampai HP itu kan sebenarnya udah dari zaman dari telepati juga kan. Setelah ada alatnya bernama telepon. Itu contoh kecil. Dan ini tidak satu orang dua orang bilang kayak gini yang datang ke Jejak Pendapat. Bando pun bilang kayak gitu. Memang benar. Pasti ada acuan. Pasti ada acuan. Pasti ada kiblatnya. Wah keren. Di bawah semua hal yang di bawah matahari itu tidak ada yang baru. Ya, tuh benar. Ya. Kayak aja ngomong cerita terus kayak aja susah. Ini apa jelek tuh lagi di depan kamera. Relax lu, rokok lu nah, minum rokok, kopi. Siap lagi di darbi dengan Pak relax lah. Jadi untuk tradisi yang Wi jalankan sekarang tetap gini Wi, melibatkan anak-anak muda di banyak. Tetap. Ya malah jadi makinnya lagi cetak generasi lagi. Biar ada pembibitan. Takut masih kan setelah generasi kemarin penabuh wayah tuh takutnya sih ada ben penerusnya. Makanya jadi mau nggak mau ya harus kita gojlok lagi Ya. Berarti perkembangan di Jimaran tuh gimana di sana musiknya? Kalau untuk seni tradisi udah berkembang pesat sekarang. Ada udah tiap Banjar udah pembibitan. Tiap Banjar udah pembibitan anak-anak. Gong wanita udah mah. Gong wanita sedang marak sekarang. Di sana di Jimaran. Sekarang kan di desa tuh setiap Banjar tuh diambil cewek-cewek. Wanita maksudnya wanita remaja diambil 4 orang. Di sana ada 13 Banjar Pak. Diambil 4 orang. Dilatih. Badung bagian Cloud nih loh. Ya, ini khusus di Jimaran ya. Khusus di desa. Keren dia. Berarti perkembangan seni yang kalau Tiang kan orang awam nih, nak sinawang lah istilahnya menekon. Kalau di daerah Tiang kan mungkin karena sering lewat gitu ada kegiatan seni yang berjalan tuh. Apakah sama di sana, Mang? Karena kan kalau orientasinya di sana tuh lebih ya modern ya bisa dikatakan. Kalau di situ mungkin bedanya cuman seni pesanannya mungkin itu yang bedanya. Oh, seni pesanan itu mungkin kayak ngejob hotel gitu. Oh. Itu di sana lebih intens sih. Oh iya.
Kalau di sini kan acuannya mungkin nganyah aja ya. Iya. Kalau di sana memang acuannya Ada nganyah. ya. Nah, acuannya nganyah tapi ada komersilnya juga. Oke. Karena kita di sana kan berdampingan sama Benar. pariwisata. Itu udah lepas juga istilah seni itu tetap berjalan di sana Tetap jadinya. berjalan. Itu yang membuat regenerasinya harus berlanjut. Harus gitu. berlanjut. Dan harus kita jaga tuh kan apa namanya? Kualitas seni kita di Di Jimbaran untuk orang luar tuh biar kan ada passing mudah aja gitu loh, passing pas murahan ya. Kita pasti gede kan. Benar. Ya. Gitu. Kayak wah ngomongnya pang kulit gitu. Sebelah Dia mau kulit nah, dia mau kulit. Karena kalau sekarang kan notice karena adanya Blok Ganyur ini dan banyak sekali diviralkan nih Badung, Mang Monot itu kayak sekarang kan notisnya ke selatan jadinya ke daerah Wih, apa yang dibuat Mang Monot nih nah dengan karyanya yang sekarang nih wayah. Istilahnya yang tuh gini notisnya kayak engkin dia nggak blog nih, dia nggak tahu seni itu engkin bergerak, engkin tabuhnya seperti ini. Oh ternyata seperti yang dibilang tadi itu berkesinambungan sekali dengan apa yang Mang lakukan kayak drum itu masuk elemennya di sana. Yang ingin yang tanyakan tuh Mang di sana tuh berkeseniannya berarti mengkonsumsi apa yang ada di sekeliling Mang atau bagaimana? Itu yang artinya di sekeliling yang tuh tiang kolaborasikan dan tiang sharing ke teman ke adik-adik. Itu aja sih tidak apa namanya? Menjualnya tuh tidak Berarti di sana kayak apa? Ini itu terangsang sih dengan apa yang Mang lakukan di sana. Terangsang itu gara-gara mungkin terus ya karena yang tuh pelatih tukang kendang mungkin ya karena konten tutorial kendang. Ya jadi anak-anak tuh antusias aja ketika dia kalau udah saya bilang kan dia ada grup nih grup mulai sekegong anak-anak di Jimbaran. Ayo kita latihan. Boy, duang barung lah duang barung tuh hidang deke. Karena saking semangatnya dia tuh ya mungkin pengen ketemu saya dan ngobrol sharing. Karena yang tuh ngobrol aja anak-anak tuh sing ada batasan ya. Lain ngobrol aja anak-anak. Biasa lah. Ya nyeret yang Pak Mang, yang nyeret dia adik, cuman gaya bahasa raga berbicara tuh dia jangan seperti suhu gitu sing guru aja murid seperti itu jangan seperti itu. Treatmentnya bagus loh kayak gitu. Karena seniman muda sekarang tuh kan itu sebenarnya yang mungkin tanda kutip ditakuti ya kalau muruk ajak gitu kadang. Dulu kan seperti itu. Ada batas ya berarti agak otoriter dulu kan. Sekarang kan itu kenapa perkembangan seni yang mungkin di sana tuh jauh sekali lompatannya menurut Tiang ya karena Tiang enggak tahu tentang seni terlalu jauh. Karena mungkin treatmentnya Mang Monot untuk anak-anaknya ini keren. Jadi ini bersinergi kalian di sana. Bukan begitu kira-kira? Benar. Direspon dengan baik. Akhirnya mengkolaborasikan alam semesta dan kenen yang berdiri. Mungkin ada afirmasinya. Memberikan energi ke lingkungan. Kemudian direspon baik tuh ke ide-ide Mang kan bahasa ada tuh orang agak gini Mang Monotnya apa namanya? Enggak lolah. Agak capek dari sana. Wih, banyak perjalanannya 2 jam setengah. 1 jam setengah. 1 jam setengah. Tapi berpikir beli itu. Apa dia orang ya? Apa ya kalau takut Wih, ada makanya gini deh jadi. Dia meglo cara kursi panas sih jak pendapat wih. Padahal kita santai gitu. Sebenarnya ya, cuman kan kalau kita berbicara bertanya gitu ada kesempatan juga di sini sama Mang Monot juga. Yang memposisikan diri orang nggak tahu nih. Kalau Leong kan mungkin udah tadi dibicara dia banyak tentang hal yang disampaikan. Kalau Tiang memposisikan diri nggak tahu nih. Ya, sisi gini ya. Tapi saya sangat apresiasi sekali kemarin tuh pergelaran yang di PKB itu salah satu karyanya Mang Monot tuh wayah. Ini kan inspirasi ini Mang. Artinya yang sedangkan yang lain tuh boleh dibahas nih. Boleh kan ya. Sekarang sebelum pengumuman soalnya. Itu cuma inspirasi wayah wih. Padahal satu kata wayah gitu kan. Tapi cara orang yang besar tuh ketika raga nepok lebih kemampuannya kan raga pendidik tuh pasti wayah aja lumayan nak.
Mulai itu sih datangnya inspirasi itu. Berarti tidak memandang orang itu entah kecil, Entah besar. besar, entah kecil, entah umurnya lebih tua. Nah. Yang jelas kalau udah dia melampaui kita, berarti buaya. Gitu. Itu Dan sebuah itu mengaplikasikan di sebuah garapan. aplikasi Jana Kertinya di sana. Jadi, Ya kan iya, memuliakan manusia ya. Oke. Terus ditransformasi ke media ungkap Bleganjur. Jadi di sana tuh ada pola-pola yang nggak sama. Ada cara ceng-ceng tuh, yang lah pola pendidi, riong lah pola pendidi, gong lah pola pendidi, gitu. Kenang lah pola pendidi. Dengan semuanya, realitanya kehidupan manusia itu kan masing-masing punya kehidupannya sendiri. Itulah modelnya. Jadi setiap orang punya gedik sendiri, setiap orang punya deh. Jadi setiap orang punya pemikiran sendiri. Setiap orang punya pemikiran sendiri. Tapi di dalam manusia itu ada empati, ada kan, ada kebijakan juga dalam rasa, kan, Benar. pemikiran, pola pikir. Kalau kita bisa mengaplikasikannya semua ini, otomatis kan Jana Kertinya Masuk dilakukan ya. Dilakukan di sana, memuliakan manusia tuh tanpa memilah-pilah dirinya. Sebenarnya kesadarannya sih. Bahwa sadar agak, ragen do kan dia saja berarti wayah. Padahal sarjani. Ya yang lagi viral sekarang kan Raja Budo. Ya. Saya akui Raja Budo mulai keren karena mulai memang bagus karya. Iya. Artinya di luar dari kompetisi dan di luar dari model garapan yang teatrikal. Tetapi di sana tuh sebenarnya ada pesan musik yang sangat kuat sebenarnya. Makanya sampai boleh nyebut Adan kan? Boleh nyebut namanya. Makanya sampai Ogi upload notasi itu. Sampai artinya sampai serius itu loh. Padahal hasil garapannya mau canda aja. Ya kan? Ya. Hasil garapannya canda-canda aja. Tapi setelah diselusuri, tengahnya ternyata misi gitu loh. Ternyata misi garapannya itu. Daging sebenarnya. Ya, itu harus kita sadari. Dan begitu juga di garapan tiang pribadi, nyen ngakuin di bawah wayah pendidikan, yang pendidi malu. Pendidi benar. Jadi mau nggak mau ya kita puaskan diri sendiri dulu. Sebenarnya membias sih wayah tuh. Membias milah aku. Milas dilakukannya kalau dikirimkan. Padahal jangan hanya sebaik kata Ya. wayah gitu. Tapi maknanya itu kita bisa ambil dari segala perspektif, kita bisa ambil. Dari segala lini kegiatan kita bisa ambil. Nah, itu juga kalau yang lihat sebagai penikmat kemarin di PKB, itu keunggulan kita seni tradisi kita di Bali. Kaya akan filosofi. Kalau kita bisa menyadari kebijaksanaan, kita melihat dengan bijaksana. Banyak nilai yang kita dapat di sana. Kalau kita berdua sering live nanya, respon dong, juaranya gini, siapa juaranya ini. Saya nggak mau memenang juara. Peserta semua sudah juara. Dan sangat memukau panggung Arda Chandra. Dan semuanya berhasil membius penonton. Itu yang lebih banyak warna yang ada. Gitu. Nah, respon tentang dinamika yang di atas panggung gimana? Ya, kan kemarin ada insiden dikit ya. Ya sedikit galau sih. Sebelumnya nak coba menjanji ya komposer 7 orang nih. Setelah lomba yuk kita kumpul buat foto bersama. Gitu yang nih ngajakin Banda tuh ke chat pokoknya. Keren tuh. Bisa ditanyakan tuh teman-teman di sana. Tapi pada saat hari H ada insiden, dia kan ada cara sakit hati sana, cara putusin tunangan sana. Galau berat aja. Langsung kabur, langsung cabut. Langsung balik pulang. Di sikil kia yang buruk mana ngoyong. Itu mentak lu. Ken ya kalau ya artinya menyendiri lah. Benar. Menyendiri akhirnya yuk boleh kan yuk. Ya kan udah lanjut 2 tuh. Yuk ataknya pernah boleh. Nah mainan. Untungnya juga teman saya tuh ngerti ya keadaannya. Akhirnya atah mulai tonggo saya. Oke, melibir. Ya minta lanjut 2. Dia makanya sampai di chat jak mangwin Wima aja nih tuh. Bandel chat di jen ya Pak Yu gitu. Saya nggak balas dulu depan lebih mandiin mereka balas. Amproyan gitu. Raga galau ibu tuh. Ya, karena kan itu sedikit insiden kan nggak tahu seperti itu. Semua orang nggak ingin seperti itu. Iya. Cuman kalau dipandang itu aja keseluruhannya nggak lengkap kayaknya kalau kita berbicara karya ya. Betul. Kalau karyanya yang ditampilkan kemarin tuh mungkin itu karena mungkin ada insiden sedikit, mungkin notisnya ke sana aja. Cuman kalau keseluruhan didengarkan dengan mata tertutup tuh
Beda garapannya. Benar. Iya sih. Karena culung cepat dipakai di sana. Itu, wih, keren. Tapi Len pikir-pikir ngortang insiden Beno, ingat Ben bahan aja insiden-insiden lomba-lomba yang sudah berlalu sebelumnya. Ya kedak nih, Adi itu kedak nih. Ada unik wi. Di Puspam doang. Ya. Kena gempa no. Apa? Gempa. Sempat juga karya yang Baka Bumi waktu itu, Makelenceng. Wih, baru mulai aja. Ceng aduh. Surya aja penonton. Baru mulai meleceng. Oh, Misi kena gempa wi. Si gempa dah. alam tuh. Nah, artinya yang kan membahas nih, kan insiden nih waktu kemarin. Yang kan membahas insiden yang sebelum-sebelumnya itu cara waktu di Puspam ada kejadian Panggul juga ulung kan, Panggul Kajar ulung. Iya. Tapi kan bisa tetap ya temponya tetap gitu. Nah, sedangkan yang kemarin ulung Panggul tapi kan tetap gendeng secara didengar Tidak berpengaruh secara menyindirnya, tidak tidak berpengaruh. ya mudah-mudahan masih bisa diampuni. Leia sih, lihatnya perspektif yang pribadi, menilai cara gitu sih selama tuh Panggul tuh jatuh kurang dari 3 detik masih aman. Dan pola tidak mempengaruhi pola garap ya. Artinya satu bar tuh yang kurang gitu. Kecuali jeda beulung Panggul ben keles sing ngidang nyemak kan fatal. Fatal tuh. Terus ulung Panggul tapi satu bar mau kutang ngedeng baru bakat mau tuh fatal sih. Nah, ini kan kurang dari 3 detik. Nah, apakah itu masih bisa diampuni atau enggak? Itu kan kembali ke Dewan Juri. Oke. Benar. Kalau Raga anak muda mungkin seperti itu ya. Ya. Looks-nya dilihat tuh tentang garapan Mang Monod yang kemarin tuh sampai memukau sekali. Peleban itu artinya yang orang Bali itu cek 9 kabupaten tuh tampil di sana. Ya. All in one, all round di sana. Dan para komposer muda Bali khususnya merata sekarang. Kalau dilihat emangnya. Dan lain pikir-pikir tahun ini Onyang star-starnya maju tuh. All star ya. Dari Gianyar, Tempat Siring kan. Iya lagu music. Ya bener. Badung, Bedlo. Iya masih lagu itu kan. Apa Ben? Denpasar. Ada hari masih didengar. Ada. Kabanan ada Witu, Tudore. Negara pasti. Yogi. Iya, Yogi. Kelungkung, Rumah Gamal tuh. Saja. Rumah Gamal. Saja. Lele juga generasi muda kita. Lele generasi. Panji Sakti ya. Panji ya. Generasi muda juga. Ya semua kabupaten tuh. Semua Bangli. Ketujuh kabupaten bintang-bintangnya tampil semua. Yang ngenotis kita seperti kata Blikacu tadi sebenarnya itu yang paling sangat cara kita memandang hasil karya sebetulnya. Ya syukurnya teman-teman juga tidak mau ngeblow up itu terlalu over. Seperti kata Blikacu. Yang itu kan oleh karya Wimang Monod Panggul Neulung sing fair bagi Sing fair bagi Iya. Karena keutuhan sebuah penampilan pergelaran pada saat itu tuh sangat masih sing ada meres-mes, sing ada pegat, dan mengalir terus. Artinya dengan kita memejamkan mata, karya itu masih berjalan dengan sangat mulus sekali. Gitu. Cuman secara individunya Wimang manusiawi kan wajar ya. Tentu gitu siap kena bayu, soalnya nyenpul pasti. Tuh langsung Bang bulan tuh nggak ini. Dengan garapan. Bener gak masih gitu bangun. Duh. Gosongnya ragana kan gitu. Gua di Puspam gak nih, pemuda lomba, padahal saya ada beli, Doren tersengah Sudiono, oyo. Karena jejah, apalagi melihat fenomena acara beli komang, plak-pluk gitu di atas panggung. Nak ulah lihat San Bayu Ragop, sing barang main, membalik siapa main doy. Aja deh. Terus yang pilih padahal. Len main, yang ada main. Sekan yang ada yang main. Len main dong, Len Bayu. Len main dong. Cang melawan jadi bacangnya kan gitu Bayu udah gede Bayu. Gede. Yang ngarap pembinaan tuh kan mau balik sing bani itu. Makanya di dulu mau balik. Sebelah mas sudah naik kan. Ayo sing memukau tuh. Mas sudah naik kan. Sih kan. Terakhir belian sudah. Wah, itu mas sudah. Waduh naik kan paling mun. Oh ya lu sedepuk. Pas panitia klisik. Aduh gitu naik kan gitu. Panggul Mario Ulung, aduh. Tapi yang ninggalin duri sing
sing ada maksudnya sing ada pegat gitu. Akhirnya si Soloma mereka takon. Kan kene nang ulung. Kan kronologis. Nanya coba toleh di video. Tuh sing ya. Sing idang ngomong apa bang paksa ke ya. Gosong nya cana gitu. Apalagi yang ngai mau cara mang tuh pecek. Wah ini betawang nih kalau kene tepuk ada insiden itu. Tapi waktu itu banyak insiden juga kan? Banyak kan insiden. dari 7 peserta itu banyak insiden juga. Hampir semua Hampir semua, kalau juga. saya melihat tuh. Kalau berbicara seni di Bali itu tidak lepas dengan sing 100% mulus sebenarnya. Tapi kalau pergerakan seni di Bali dan fenomena di dalamnya berkelanjut itu ya ini ekspresi anak muda sekarang. Komposernya dengan beda garapan, dengan ciri khasnya masing-masing. Badong nih cuman ada ciri khas kayak ini anjing. Tahun lalu siapa ya, Wi? Tahun lalu Acong. Oh, Acong. Bos Acong ya. Artinya ya yang akui lah ya di Bandung yang benar-benar memiliki karakter di bidang Belaganjur. Gus Acong, siapa namanya? Biduduri. Ya walaupun dia orang Tabanan tapi kan sering di Bandung juga. Domisilinya di Domisilinya di Bandung juga. Terus dia dan ada lagi satu di Bedlo juga perannya Pitala. Oh, perannya. Itu lagi kelihatan tuh di Bandung. Ya. Oke. Dan sekarang Dan di 2024 Bang. Kayaknya sih saya bakalan mundur dulu. Berikan yang mudah-mudahan. Oh, setelah Wi ngambil sikap itu setelah setelah ini mau gini dulu. mau mundur dulu. Recovery dulu ya. Recovery dulu. Karena tahun depan mau ke Tour the World. Persiapan fisik Wi. Semoga. Fisik dan kesehatan. Doakan ya. Ini seru nih Mang, ini pertanyaan Wina. Ada ngidang Mang mengcombine detonong Mang kan musik nih. Kembali ke yang tadi itu Mang musik dengan tradisi kerawitan. Kok bisa Mang dalam artian berjalan gitu loh. Soalnya tuh sing jauh kayaknya tuh. Sing jauh perbedaan. Menurut Mang menurut yang tuh sing jauh perbedaan. Coba palingan yang di musik barat lebih pendek ya dan lebih ekstrim lah lebih pendek di musik modern. Yang di musik Bali lebih soft lah lebih kan raga ada payungnya lah raga. Lebih ditata kan strukturnya. Tidak bebas tuh di tradisi. Di tradisi ada pakemnya ya. Ada pakem-pakem kuat yang harus diikuti di sana. Tapi kalau di musik modern kan sing hitung gitu. Iya. Apalagi musik metal. Iya, karena tuh lah kalau berbicara musik kan Mang nih wayah aliran itu dirasakan. Saya berbicara wayah dalam aliran beliau nih. Genrenya musik. Genre musiknya itu metalhead. Terus mengcombine dengan lebuh di Belaganjur. Yang kan sebenarnya siati mama. Ada ngidang. Membedakan itu. Tapi jujur lah yang sebenarnya melankolis kok asli itu. Asik melankolis, asik. Sekan wih. Sekarang Jujur, makanya Ibi itu kan bedek kan masalah galau yang terbawa pikiran. baperan jadinya ya. Cuman yang sing gini, sing maksudnya baperan yang tuh baperan aja cuman sing cepet hilang moodnya. Karena gini mungkin menurut yang musik nenek asalnya pangsing bosen pindah ke musik nih kayak gitu. Itu jadinya itu udah jadi. Ada nggak ada pilihan deh. Pada ngisi deh. Luas bel Ya. Dalam eksekusi luas, tapi dalam menjelaskan itu yang belum lemuh. Tapi karyawi berbicara. Iya sih, untungnya seperti itu. Untungnya Allah mendukung dulu. Wayah aja. Oh kan wayah aja dong. Udah sadar. Yang berkaryanya berbicara tuh kayak kemarin tuh, wih kok gini kena hiyo kan di dua tempat nih yang berbeda tuh yang mengenal Mang Monod di musik, wih temponya padahal batis main limo main. Jadi yang di Belaganjur kan dia memikirkan banyak elemen di dalamnya. Instrumennya. Ini yang bekerja sama ini. Ya. Kayak jadi Monado nih. Setuju. Tapi ya sih berhasil Belaganjur janji itu. Artinya dengan ketukan hardcore drum yang tuh. Kan mau suruh jaga headbang personal. Ya headbang. Kalau di drum tuh begini ya Mang Monod. Oh itu Mang masuk kan ada elemen Belaganjurnya? Hampir semua.
hampir setiap part Partnya ada. ada headbangnya lah. Berapa kali memang trial error tuh? Trial error. Artinya yang sekarang kan keutuhan kelihatan nih dari A sampai Z nih. Ya. Polanya itu. Berarti dari karya-karya sebelumnya tetap berusaha memasukkan itu. Tetap berusaha. Cuman Sebenarnya dari awal berkarya itu udah memasukkan elemen-elemen itu. Karena saya konsisten, jadinya memilikilah jati diri. Ini prosesnya sing keluar wi. Sing kejap. Sing kejap. Saya tuh berproses berkarya mulai tahun 2009. 2009. Mengkhususkan di Bleganjur. Enggak sih nyampur sih. Nyampur. Ada Gong Tapi Kebiar, konsep itu masuk di sana. masuk Gong Kebiar, Bleganjur. Saya kan pelaku juga dulu. Jadinya di sana lah pengalaman, ilmu tuh dapat jam terbang. Makanya setiap dia menggarap, dia masukkan elemen itu. Konsisten gitu. Makanya jadi ngelah karakter gitu. Dan itu pun pesan dari guru juga seperti itu. Konsisten kan, apa yang kamu lakukan pasti akan memiliki karakter. Ini sekarang punya karakter yang dilihatkan Mang Monod nih mungkin beberapa tahun ke depan ya jadi ke depannya menjadi ya Makanya kan pasti. 2009 kelihatan garapan dia itu kan 2014. 2000 BBB Bali 2017 ya? 2017. 9 ke 17 kan lumayan. Berarti berapa tahun tuh untuk mencari jati diri? 8 tahun. 8 tahun kan. Dia kan tidak mudah. Berarti percentage kandungan pola drum yang masuk 100% kan sekarang. Berarti sebelumnya itu belum bisa menuangkan 100% ya? 100%-nya belum. Belum ya? Belum. Pasti masih menyocokkan. Itu pangus nih. Ya. Dan sekarang lah nemu teng. Iya, sekarang lah kayak wah ini ya. Bisa boneka lancang-lancang oleh pidan momen gitu. Ya. Dan ini juga konsepnya udah yang tulis dari udah lama sih. Karena dia kan menanti-nanti nih. Sebenarnya yang di Jimbaran tuh seleksi Bleganjur udah dari dulu, dari 2007 tuh pas BBB. Pas Bali. Juara 1, kadang kalau mau tunjuk ternyata sing. Ternyata Bleganjur anak waktu itu kan. Iya. Begitu 2 tahun lagi, kadang kalau mau pilih sing. 3 tahun lagi mau tunjuk sing. Akhirnya sudah sempat nyerah gitu lah. Nah, dia banting ambil. Pada akhirnya 2024 lah, Pak, 1 dekade dah, 2014, 2024. 10 tahun bu. 10 tahun, Pak, 1 dekade tunjuk. Pas terus temanya jana kerti, langsung ngebor tulisan drone ini kelangkat nah, wayah nah. Ini tahun jadi Ini kas tahun. tahun. Manuskrip itu. Ini jadi tahun. Kalau nggak dapat pola waktu itu mungkin tidak tercipta yang sekarang ya. Ya, kemungkinan. Mungkin Matah garapan. Mungkin mata garapannya. Dan Agat Mas ya. Untung juga diberi space. Iya. Dan mungkin alam juga udah memberi kesempatan ya. Dini patut memang Monod jadi masalah sebenarnya. Wayah lu ibu gitu. Benasa nih gitu berarti wayah tuh nasa mas. Nasa. Becek dong manis batu gitu kadang. Coba karya. Lebatnya no. Cara yang you bilang tadi Wi, sekarang itu mungkin memang oke yang pertama anti angin tahun depan. Iya. Pasti masuk pola memang Benar. Karena seperti yang kita bilang tadi, komposer-komposer lain tuh kita tidak salah kok mengambil Ya. Iya. kayak kiblat-kiblat satu sama lain itu referensi itu saling mengisi lah. Benar. Saling mengisi itu. Kalau sekarang Mang Monod dapat referensi di drum, mungkin yang teman-teman yang lain itu dapat punya keahlian lain mungkin di keyboard ataupun apa ada maksudnya Ya instrumen. gitar mungkin, Benar. biolanya mungkin atau gimana pola-polanya itu. Pola-polanya itu. Silakan. Drum kan keyboard. Kedung-kedungnya drumnya. Apa kok sih dong? Karena permainan jujur saya karena suka kalau seni mungkin baru-baru ini tertantang. Yeah. Kalau suka musik dari Mang Monod tuh saya Kacau tak metalhead sebenarnya. Ya, rumusan memang udah. Ada metal ya. Enak apa? Kenapa juga? Apa ya apa orang metalhead. Terus pengharapan Nyoman Monod karena kemarin kan di teaser di gininya Yogi saya nonton di vlognya Bandung dulu iya. tuh. Wih Mang Monod ini karyanya nonton dah di PKP terus. Tapi saya nggak kesana live streaming cuma. Pernah kemujak dua. Live streaming cuma mulai di kasur nih ngang. Belum paling dia Monod cek ini kok asik. Dan ini bedah ini. Jadi bedah. Dan tadi sudah dapat
beberapa part yang sudah disampaikan oleh Bima Monotnya bahwa seperti itu teman-teman, prosesnya ternyata 10 tahun beliau mempersiapkan Tidak gampang itu. Inspirasinya untuk panggilan 100%. Proses penjatian diri 10 tahun. 10 tahun tuh. Sampai sekarang benar-benar sudah berani bilang beliaunya bisa boneka tiang-tiang memandang. Ya. Artinya benar sih. Walaupun hasilnya tidak sesuai ekspektasi. Secara pementasan ya. Tapi secara teknik yang rasa 100%. Tapi secara penampilan mungkin teknik bani ya. Balik secara teknik. Dari segi penampilan dah ya mungkin 95% penampilannya. Oke. Dari secara teknik udah puas. Udah puas ya. Udah puas. Ada peserta yang ngeling Bima? Ngeling maksudnya? Setelah itu di belakang panggung enggak. Kerawan mangcak magis ceri baneng. Karena yang memakai Imanul ini kalau nandeng sih. Istilahnya mereka tuh kan acak bangga tuh kan pasti luapannya nangis kayak gitu. Emosi. Ada nggak Wi? Sama kena kejadian ulung tuh ada sih pernah pas itu yang cari itu orang bersangkutan. Dia cuman bilang itu aja, minta maaf dan itu kan tidak sengaja ya tidak sengaja. Meminta maaf yang maksudnya ya merasa bersalah lah. Cuman yang redam tidak bilang apa-apa, dia tuh sangat berliwat gitu. Benar. Karena sebelumnya dia udah kasih tahu juga setelah aksi kalian di panggung tidak ada kata maaf lagi. Saya ada istilah Pak Mang yang dipilih. Pak Mang yang minta maaf, saya ada kata itu. Udah pesul di panggung, out di panggung, udah lancar, udah sukses, enjoy. Tidak ada band, wih aku pilihan orang berisik. Berarti dengan kata lain, padahal yang dengan kuat berbicara gitu. padahal si Kema gede ya. Sing lah. Karena wajar manusiawi ya, manusiawi aja. Manusiawi. Wih, pasti ngortonya di band aja Yogi. Mungkin. Ragane dari Raja Budo terus Yogi gara-gara Raja Budo memang bodoh deh. Disikir dari Raja Budo gini. Macam sebetulnya. Kelihatan orang itu aja gara-gara meraga dari Raja Budo di sini. Nyeder banget itu di kursi. Yogi pasti Budo ya main pasti ya. Baca kapan sing orang. Tapi jak sekon saja belum datang terrealisasikan. Ini setelah coba 2 tahun yang lalu podcast mungkin tidak nemukan hal seperti ini. Iya. Berarti kita cara Bima Monot itu kita seperti ya Bima Monot. Kita semua serahkan ke alam yang mengatur. Yang 2 tahun yang lalu kita ngobrol, momennya mungkin kurang ya benar karena sekarang nen meluyong jak cut ayah nih anjing Monot kalau ada momennya long kok yang ini enggak Monot itu ternyata alam mempersiapkan Bu. Dan banyak teman-teman tuh yang bertanya tuh kadang apa sih yang dicari sama Mang Monot nih? Mungkin ini yang obrolan tadi itu sedikit jawaban dari pertanyaan mereka yang sering mereka tanyakan juga. Benar. Kalau ingin mengenal lebih dekat kan di Jimara nih. Ya langsung aja datang ke Jimara. Kalau mau belajar sama beliaunya silakan datang langsung. Kan musik kan juga di konten-kontennya tuh kayak memberikan challenge tuh anak-anak edukasi. Iya. Apa itu maksudnya gitu kan udah dijelaskan tadi. Wih, setup tuh, wih. Konten-konten tuh, wih. Aing apa spontanitas gitu. Spontan mulai real spontan. Saya ada mau buat ke. Cuman motif kendang tuh memikirkan malu. Cara culung coba cara. Kayaknya 4 bar kira gitu model. 4 bar. Kemarin dah setelah direkam suara, kemarin dah kabel ke kendang. Tuh ngalih ke kendang dong ulang-ulang gitu. Saya langsung spontan cepok ngalih langsung. Pang mulus tuh. Berarti secara tidak langsung tuh Mang Monot tuh mengajarkan kalau mau belajar secara digital ada nih. Ada rekamnya, bisa bermain sendiri, gini cara tepaknya. Aku jadi bu canggih. Itu dah. Tapi kan tidak lupa kalau penemunya ada. Kan itu misalnya. Nanti ini direkam jejak digitalnya masih di sini. Karyanya Mang Monot nih mungkin terinspirasi dari karyanya beliau dengan instrumen drummer terus digunakan nanti berapa puluh tahun atau dari tahun kapan diambil konsep-konsepnya. Kan nggak salah ya kalau seperti itu. Yang penting dikembangkan lagi. Yang penting sing copy paste gitu. Lagi ada dan itu artinya kan yang kita takutkan sekarang kan itu karena semakin berkembangnya dan lahirnya banyak seniman-seniman baru, kita kan harus jaga itu juga pengembangan
pangsing sampai pengembangan tuh kadang-kadang agak salah kaprah. Copy paste itu dianggap pengembangan padahal plagiat tuh kan. Itu biar bisa dibedakan. Dibedakan ya. Berarti itu pesan tuh juga. Benar, Ya. benar. Kalau memang pure berkarya ya memang Ya, jangan gini, jangan malu. ya Harus pede. harus pede. Harus pede. Dan sing je instan berkarya. Ya, kalau malu, single lah di apa? Ya lah terus single lah di apa? Sekarang kan? saja. Yang itu bidang kok. Ada yang baru-baru ngajin, ada yang baru-baru masuk SMKI kan, milu ngajin dah. Itu belak-belakan. Terus belak-belakan sing wak kalau di apa kita aja senior. Makanya nah milu pun untuk lagas. Akhirnya sampai lah secara jani. Dulu proses itu bang. Lumayan. Yang tadi itu bagian dari keresahan ya, Ya. sebagai komposer. Sebagai komposer. Itu bagian keresahannya. Bagian keresahan. Dan coba ngomong deh lagi kiko itu keresahan aja. Makanya lain yang ngaden be ngorde tuh cernak kolok tuh ngaden be lagi ngedek. Tulisannya baca kan. Ada secara metode. Ya. Lain cara lagi ngomong santai nih ngaden ngorde kan. Iya. Ada lain secara formal gitu loh. Ada yang mengedek nah. Tik gitu. Maka sempat yang status kok di Facebook saya lebih baik menulis daripada saya ngomong secara formal. Karena kalau ngomong secara formal lo takutnya lagi ya sing bisa soal ngomong serius, maksudnya ngomong formal lo sing bisa. Nyahnya tersinggung nah. Salah tangkap. Salah tangkap. Salah pengertian mungkin ya. Zaman jahani kan ITE itu apalagi. Sajaan. Setuju sama metal kan? Kayak Victor Louis. Kita bahas sendiri. Nah iya tukang sampah kan. Tukang kepancing kan. Iya tukang sampah cabut kenyal di sampah ya. Seni itu luas yang. Ajo setuju gua. Universal banget. Cek sengkelah kalian orang saja. Sengkelah. Ini berapa tahun tuh akan seni lagi terulang seperti ini? Pasti kalau kini. Pasti kan kene. Ya. Makanya ini salah satu kutipan mungkin bisa dilirik jejak pendapat tuh obrolannya. Apa yang bisa diambil Silahkan dipakai. Kalau tidak ya tidak masalah. Tidak masalah juga. Karena ini kan seniman asli tidak dibuat-buat. Inilah seniman yang memang pure dia berkarya seperti Mengakui dan seperti yang Bima jelaskan kesadaran Itu penting aja tuh sebenarnya kesadaran. Jadi saya ngeragang lah kesadaran. Otomatis benar ada berpikir ajumnya nemuan pasti gitu kan. Iya. Karena baru ketemu ngaprak dong. Belen berfrekuensi itu kan. Biasa demen raga ajak nak kene nah pasti gitu. pasti ada first impression ada Ya. kesan pertama. Kesan pertama harus baik lah. Yes. Dan ini juga penting nih. Orang baik pasti ketemu orang baik. Aja sih nih. Aja. Iya kan? setuju kan? yang Pak Iban yang orang sing puluh sing patuh sing Membunuh ya, benar. Itu kutipan keren tuh sebenarnya kalau diartikan persepsi apa sendiri gitu sebenarnya asumsi sendiri mungkin ada tanda kutip kalau kita yang berbicara seperti ini ya kini obrolannya dan kita rasakan memang benar, berdua ini dari obrolan teman-teman yang datang yang pendapat tuh kayak kadang-kadang tuh ke Bayu saja ilmu juga ya Iya. ilmu baru ya karena belahan selatan tuh udah gini dia sekarang terus bermunculan Dengar saya ngenah deh. Dengar. udah kelihatan Kelihatan. yang dengar daripada ada depok di bawah kelihatan tuh mungkin karena tiang percaya karena gua percaya memang yang menjadi figur. Contoh, nah kita tarik lagi ke belakang. Kalau sebelum PKB ada dikasih tahu sama anak-anak banyak. Dia kencang. Kayaknya aja anak metal. Dani. Kencang jam bisa kamu. ya santai. Jadi gitu. Kalau berbicara itu kan ada apa namanya kan ada karyanya yang dibuat Mamono tuh mungkin bisa di look nanti ya gini ya di YouTube tuh ya. Di YouTube oke benar. Gimana kalau kita gini kita look dulu review sedikit ya karyanya. Karyanya Sebelum kita memang- nanti di session terakhir betul sekali. ada pertanyaan mungkin dari Diong ya di session terakhirnya. Ini karya yang mungkin viral yang kita bahas tadi tuh. Ini sebenarnya yang kita bahas tadi.
ini bahasa ini. sampai itu ruas-ruas melodi ini maksudnya panjang-panjang sing ada pendek lah. Kayaknya itu sih yang tiang tonjolkan. Tapi yang namanya kenapa sih? Jarak antara nada satu dengan nada yang lain Iya. ya. Ada ruas melodinya panjang. Coba lagi. Oh ini kan pengawak nih. Biasa yang kelihatan itu sebelum pengawak. Sebelum awal. Nah setelahnya Bu. Nah ini ulang tahun tadi. Bawa melodi baru nih kan? Ini melodi baru. Jadi melodi baru nih. Itu nih pokoknya setiap peralihan dia ngalir melodi baru. Gitu bener. Ngalir karena orang gedeng ngalir. Karena sistemnya gitu dah, sistem melodinya gitu. Berarti kayak bar lagu buat dong. Jadi kan modelnya terus kayak ekohnya Mama Dindo. Ini band uling dong jadi melodi baru nih. Uling dong. Jadi band ekohnya kalapang gue. Neng misalnya. Band uling deng. Ya, Sedetail itu. sederhana itu sebenarnya. Oh, sing sederhana. Nggak sederhana tuh. Nah, sederhana. Yang yakin nggak sederhana tuh. Itu dipikirkan gitu ya. Dipikirkan dengan serius pasti juga tuh. Dan sederhana tuh. Ya semoga tersampaikan pesan dong Benar. ke teman-teman dan ke masyarakat penonton yang hadir pada saat itu. Astungkaran. Itu tidak cepat memikirkan yang ada kan ini gitu. Pasti akan diulang lagi. 2 kali 3 kali itu ini ya disampaikan Ada bakat film. Karena setiap Ablaganjur yang ditampil itu kan punya pesan sendiri. Iya. Dan ini pun setelah gendeng rampung, Boperagat kan 10 kali pertemuan rampung, band revisi gitu sampai hamin 2 minggu revisi. Kemarin terus jadi cara gini gitu. Sing Pragat langsung nganggo sing gitu. Fix jadi nggak? Fix Revisi. Tetap tuh bicara raga di Bali kali pangusnya pangkat dibakat pangusnya. Setiap berproses begitu, setiap membuat karya gitu juga berproses yang seperti itu. ubah sebelum hari H itu datang. Sebelum hari datang. Karena itu udah kembali ke konteks tadi yang kita cari kan kepuasan sendiri dulu. Benar. Kalau kita udah puas, ya dari 1000 penonton tuh pasti 100 tuh ada nih teman. Ya, Masuk ke frekuensi raga. dengan orang bak lu neno. Nah, Yang penting ada masuk dulu. Penting ada. Berarti organik penontonnya dia. Ya tentu. Organik penonton Ya, Mang dalam artian uling besek, dua dulu ngebak. Tidak menurun jadinya. Iya. Naik terus itu. Secara gininya analoginya juga loyal penonton. Iya, loyal. Loyal pasti. Benar. Sing nonton gitu. Ya, gitu yo. Ya. Mungkin Ci ada pertanyaan. Aduh cek ceplosan lu cawi. Padahal lu pada rem cawi. Kajian beliau kemarin ini. Ajan rem cawi. Mungkin beliau ada pertanyaan nih sudah 1 jam. Sing ngerasa wi bapak jam wi. Pasti masih 30 menit oh. No, tuh soalnya boleh gue mati tuh. Oh, ngantos ya mati 30 menit. Iya, iya. Tuh, satu kiblat yo. Berarti goal ke depan gimana wi dengan situasi berkesenian di daerah selatan di Jimbaran wi? Goalnya ke depan seniman khususnya yang ada di Jimbaran diberikan ruang dan memang diberikan tempat yang layak lah. Oke. Tidak carjani kan belum ada ada hotel-hotelnya yang melibatkan seniman lokal untuk mengisi acaranya. Dulu kan masih ke bagiannya ale ke Mui ale kan dulu kan masih seperti itu. Sekarang udah mungkin pihak hotel udah tahu di Jimbaran ternyata banyak ada sanggar, ada seniman yang bagus-bagus. Dan semoga
langgeng itu aja sih. Terus seperti Berjalan. itu. Berjalan lancar Oke. dan semakin mahal. Itu juga penting tuh. Agar seniman kita Dia profesinya mau muluk-muluk ben raga kan nilainya. raga hidup di Bali tidak lepas dari seni soalnya. Bener. Tapi seni itu masih murahan. Ya nggak? Iya, Setuju kan? Setuju. Ya. Boleh gua agak tambahan tidak? Ya, boleh. Bisa Boleh gimana, banget. kan? Di poster website tuh we have a beautiful culture. Tapi ketika mencari budaya yang akan kita jual di hadapan peserta itu murah, itu kan nggak fair. Nggak fair. Jangan Penting lebar. gitu. Udah mati yang lucu nih. Nah itu maksudnya biar juga bukan istilahnya, maaf ya kalau mungkin yang agak sedikit Radikal dikit. radikal ya gitu. Bali itu kan ya pariwisata yang mencari Bali harusnya. Betul. Dijual di sana atau orang ya Ya. kata dijual kan ada yang dijual. Seni itu ya mahal. Mahal. Dan ini perlu pemikiran nih. Iya, itu yang penting. Perlu pemikiran. Perlu pemikiran, mencurahkan waktu, tenaga, pikiran, finansial. Makanya ada yang namanya ajang seni itu. Aja. Jangan diremehkan, itu aja sih pesannya. Jangan pernah meremehkan hal itu. Ya, Kalau fitnya baik, kita harus juga memberikan yang terbaik. ya. Benar. Ya, benar. Itu sih. Ya, rawatlah batangnya. Ya, awal datangnya. Kalau bunganya nanti bermekar kan indah dilihat. Indah. Lejo depok lu. Benar. Betel itu pupuk itu harus bagus. Betul sekali. Dan itu akan tetap mungkin angin orang ngampang jak Tekak ya. Ya udah. Itu salah satu Benar sekali. gininya Wi juga ya. Ya, Visinya Wi ya. visi. Di selatan ya. Ya. Di selatan untuk Asli. meregenerasi Ya. agar semakin aware terhadap seni dan budaya. Kan gitu ya. Biar balance lah antara ngayah dengan komersil. Wih, keren. Benar. Biar bermunculan lagi Mang Monot yang lain. Berikutnya. Ya, harus ada lah. Harus ada. Harus. Dari sekarang Wi, semangat ya. Semangat. Semoga selalu diberkahi kesehatan Benar. untuk semeton Lord. Teman-teman di Jimaran, khususnya non Badung, Klon, semuanya Bandung juga pada umumnya. Betul sekali. Setuju gua. Badung Selatan. Dan seniman Bali juga dijaga kesehatan. Benar. Agar berkarya. Berkarya terus. Berkarya dengan ikhlas. Ya. Jangan setengah-setengah. Iya. PD itu aja. Delak ya orang Zat. Jangan pernah malu kalau berkarya. Benar. Oh, bisa Wi. Apa? Lu doang. Juara 2 lu maknang. Juara telu kan bo, komang mai. Hah? Juara 2 Wi mang. Juara 1 Oh, jadi dulu Ming Batu ya udah. Udah. iya. Nah, nanti nih kita ada momen tuh lagi. Ya, ini juara 2 2019 nih kok. Pokoknya lain yang Ben melalui ke Kedesan, Ben Simpang main. Siap. Siap. Sama Gas, Wi. mantap. Ya, Siap. dan tentunya kita berdua sangat sekali lagi berterima kasih Bener. sama Wima Monotnya dari Cimaran. Jauh-jauh dari Jimaran. Sengaja Sendiri. sendiri lagi. Saya juga berterima kasih kesempatan di sini bisa artinya mencurahkan isi hati. Nah. Ya walaupun nggak ngungu, guys. Tapi dengan durasi sekian sudah puas nih. Ada mungkin yang ingin disampaikan lagi? Kalau ada nanti kita ada momen itu Ada aja momen. ya. Kita carikan momen aja. Sebenarnya masih banyak yang pengen. Pasti seniman itu. tuh. Oke, Pasti itu. siap. Nanti kita carikan momen Pasti sama nih mau mereka. balik, sebang Pak Mangan ini nak ada Ben Sandro orang. Pasti pernah mau balik gitu. Jangan saya dipancing lagi, Wima. Kalau ada momen. Ya. Ada pasti momennya. Uman waktu. Uman lu apa? Benar-benar besar Biar kejamnya. nanti ada request Mang Monot part 2 Wi. Coret. Oke. Dan khususnya kalau dari saya untuk kita bertiga nih, kalau maaf kalau ada salah-salah kata Betul mungkin sekali. ya tadi ada ucapan atau bagaimana, inilah tidak pendapat, Ya, setuju. sharing session, Yes. sharing pemikiran, juga sharing pendapat. Benar sekali itu. Agar bisa kita mencapai tujuan bersama. Benar. Khususnya seni budaya kita di Bali. Itu aja, kita nggak ada keinginan lebih agar seni budaya kita di Bali itu pokoknya tetap Ya. menjadi sebuah ikonik. Cuma itu aja visi kita. Lebih itu saya ngapo mereka di Bali nak bawa moni. Belengkap ajan. Bejak. Lalu hura bejak becik ajan. Berdua gajan, bukan ikan sondong hari aneh. Kita urin- itu sakti pengisiran. Sajowi. Kita karena ini sedikit nih. Kadang-kadang jangan terkagum tuh loh. Semakin dikulik Bali itu semakin seksi. Ya, semakin tidak ada hili hulur ya. Semakin gali, semakin dalam. Benar. Nah, oke itu kata penutup dari beliau. Bali itu semakin dikulik semakin dalam.
Oke, demikian dulu teman-teman. Yes, obrolan Kita Siap. sore kali ini. Sekali lagi thank you. Salam sama teman-teman di sana ya. Tetap bersemangat berkarya sampai ketemu di momen berikutnya. Yes. Saya Awit Ajes Ginjing. Saya Witu. Saya Nyoman Monot. Sampai ketemu di episode berikutnya. Rahayu. Sarang sami rahayu. Sukses untuk kita semua. Sukses untuk kita semua.